Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa dari program studi PGSD Universitas Mataram. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, yang dimana terdapat soal-soal yang diberikan sebanyak 4 soal, dan adapun bunyi soalnya yaitu yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa, yang kedua, belajar melalui bahasa, yang ketiga, belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah Anda pelajari. Adapun jawaban yang saya sediakan, yang pertama yaitu belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan yang dimana belajar bahasa dapat diterapkan dalam berbagai keperluan dan berbagai macam situasi, seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, bergaul, dan berapresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu belajar melalui bahasa, yang dimana agar siswa mudah berkomunikasi sesuai kaidah bahasa yang benar dengan teman maupun dengan orang lain. Yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa, di mana bahasa sebagai alat agar kemampuan kebahasaannya dapat berkembang dengan baik. Soal yang kedua yaitu mencakup prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, yang dimana terdapat 6 prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, yang dimana pertanyaannya yaitu memilih 4 prinsip dan menjelaskan maksud dari setiap prinsip berdasarkan pemahaman kita sendiri. Prinsip yang saya gunakan yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kurikulum di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Salah satu faktornya ialah perkembangan zaman yang dimana pada saat kurikulum KTSB atau yang kita sering sebut itu kurikulum 2006, yang dimana siswa diarahkan untuk menerima pembelajaran serta materi pembelajaran, dan siswa hanya mendapatkan materi dari guru dan buku-buku yang masih terbatas. Dengan perkembangan zaman, terciptalah K13 atau kurikulum 2013, yang dimana siswa dituntut dan diarahkan untuk lebih aktif mencari dan menerima pengetahuan yang ada. K13 ini juga menuntut siswa untuk lebih aktif dalam menyampaikan materi, menyampaikan pertanyaan, serta menyampaikan jawaban atau pendapatnya. Sedangkan peran guru hanya mengarahkan, membenarkan, menegur, serta menambah materi atau jawaban yang belum jelas. Di ke-13, siswa juga tidak bergantung pada buku siswa maupun buku yang tersedia di sekolah. Bisa saja siswa memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sumber pengetahuan serta sumber-sumber lain dari internet untuk dipelajari. Prinsip yang kedua yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tempat berlangsungnya pembelajaran bukan saja di sekolah, melainkan juga di rumah dan di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan siswa. Jika siswa tinggal di lingkungan yang baik, maka siswa juga akan mempunyai sikap dan pribadi yang baik. Maka sebaliknya, jika lingkungan siswa dibesarkan dengan lingkungan yang pembelajaran di rumah, tempat berlangsungnya pembelajaran bukan saja di sekolah, melainkan juga di rumah dan di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar lingkungan sekitar. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan siswa. Jika siswa tinggal di lingkungan yang baik, maka siswa juga akan mempunyai sikap dan pribadi yang baik pula. Maka sebaliknya, jika lingkungan siswa dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, maka sikap siswa ikut terbawa dengan lingkungan yang ada.
Pembelajaran di rumah, seorang anak bisa mendapatkan nasihat, bentakan, pujian, dan lain-lain. Siswa akan menerima dan tumbuh bersama dengan kalimat-kalimat yang diberikan atau pengetahuan yang diberikan yang diberikan. Dalam masa pandemi sekarang, jarang sekali dilakukan pertemuan tatap muka. Bahkan tidak ada sekolah yang buka. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan perintah atau kebijakan untuk belajar di rumah saja, yang dimana seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ditutup dan melaksanakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara virtual atau online di rumah saja, yang menggunakan aplikasi internet berupa Zoom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi internet lainnya yang mendukung pembelajaran siswa di rumah. Baiklah, prinsip pembelajaran ketiga itu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran yang menerapkan bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Manusia di mata Tuhan derajatnya sama saja, yang membedakan ilmu serta amal ibadahnya yang ada di dunia. Ilmu bisa saja didapatkan dari siapa saja, baik itu dari anak kecil, dewasa, remaja, maupun sampai tua. Mereka yang memberikan ilmu atau pengajaran disebut sebagai guru. Begitupun dengan yang menerima pelajaran atau ilmu disebut sebagai peserta didik. Ilmu juga bisa didapatkan di mana saja, maupun itu di sekolah, rumah, pasar, toko, kantor, ataupun di tempat lainnya. Tempat yang kita menerima ilmu atau pembelajaran bisa dikatakan sebagai kelas. Prinsip pembelajaran terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran. Di masa sekarang, teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak sekali yang memanfaatkannya, baik di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya dengan majunya teknologi di zaman sekarang akan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas dan banyak sekali bahan ajar yang dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi, seperti bahan ajar yang menggunakan PPT, video animasi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Keuntungan bagi siswa akan memudahkan menerima dan mengerti materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Berbeda dengan zaman dulu, guru hanya mengandalkan buku-buku cetak sebagai media pembelajaran dan buku saat itu sangat sulit atau sangat minim tersediaannya. Soal yang ketiga yaitu pendekatan metode dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ada komponen pendekatan konseptual dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 3, yaitu menemukan atau inquiry, kedua pemodelan atau modeling, yang ketiga refleksi atau reflection. Pertanyaannya itu adalah menemukan atau inquiry, apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menemukan atau inquiry, makna dari komponen ini adalah bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil, mengingat seperangkat fakta-fakta hasil dari menemukan sendiri. Kegiatan yang kedua itu bagaimana bentuk pelaksanaannya. Kegiatan menemukan atau inquiry merupakan sebuah siklus yang terdiri dari observasi atau observation, bertanya atau questioning, yang ketiga mengajukan dugaan atau hipotesis, pengumpulan data atau data gathering, dan penyimpulan conclusion. Mengapa penting diajarkan di SD? Agar siswa bersangkutan dapat lebih mengembangkan potensinya dan komunikasinya dengan orang lain dengan cara pengamatan pada diri sendiri. Soal yang kedua yaitu P-modeling atau modeling. Makna dari komponen ini adalah
Dalam hal ini, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa dan juga mendatangkan dari luar. Misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Akan tetapi bisa juga siswa belajar menggunakan objek lain. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, mengapa penting sekali di IST? Melalui modeling, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis atau abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Yang ketiga itu refleksi atau reflection. Makna dari komponen ini adalah cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Realisasinya dalam pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi dan berupa pertanyaan langsung tentang apa yang diperoleh hari ini. Mengapa penting di pembelajaran SD? Agar siswa dapat berpikir lebih cerdas dan dapat mengembangkan ide-idenya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berbunyi, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termaksud low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS? Jawaban saya itu adalah kelompok yang termasuk low order thinking skills atau LOTS ialah C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Sedangkan kelompok yang termaksud high order thinking skills atau HOTS adalah C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai dengan pemahaman Anda beserta contohnya. Dalam penulisan pembelajaran yang baik, terdapat komponen A, B, C, dan D. Komponen A merupakan audience, sedangkan komponen B merupakan komponen behavior, C merupakan condition, dan D merupakan degree. Contohnya itu, setelah berdiskusi merupakan komponen C, peserta didik merupakan komponen A, mampu memberikan contoh merupakan komponen B, informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan dengan baik merupakan komponen D. Selanjutnya yaitu adalah mengamati beberapa tujuan yang bunyinya, yang tujuan pertama yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Tujuan kedua yaitu siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Menurut saya, pada tujuan pembelajaran pertama sudah tepat dan lengkap, yang dimana komponen A, B, C, dan D ada semua. Melalui pemutaran video pembelajaran merupakan komponen C, siswa merupakan komponen A, dapat membacakan komponen B, puisi karya pribadi merupakan komponen D. Sedangkan pada tujuan pembelajaran kedua masih belum tepat dan lengkap, yang dimana komponen C belum terdaftar, sedangkan komponen A, B, dan D ada. Siswa terdapat pada komponen A, dapat membuat komponen B, puisi karya pribadi komponen D, yang seharusnya yang dimana melalui pembelajaran buku, melalui membaca buku komponen C, siswa komponen A dapat membuat komponen B, puisi karya pribadi merupakan komponen D. Baiklah, itu saja penyampaian tugas dari saya. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya, dan jika sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.